Ketika kamu begadang dan tidak bisa tidur, cobalah menonton satu episode Camping di Salju. Ini adalah teman yang sempurna untuk insomnia di malam hari atau obat yang ideal untuk meredakan stres. Setelah menonton, dijamin kamu bisa tidur nyenyak dan merasa baik sepanjang hari. Salju tebal berhasil membuat mobil terjebak, sehingga pasangan Sun memutuskan untuk berkemah di sini. Salju di sini setebal 50 cm, ada sebuah sungai kecil di sampingnya, cukup untuk mendapatkan sumber air. Pasangan ini menghadapi cuaca buruk ini. Mereka membangun dinding salju untuk mencegah angin dingin malam hari menerbangkan tenda. Meskipun mereka sudah tua, tapi efisiensi mereka tidak kalah. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membangun dinding salju, dan kemudian Sun membawa tenda tiup. Tenda ini sudah mereka gunakan selama lebih dari setahun, jadi mereka sangat mahir dalam memasangnya. Dengan bantuan pompa tiup, tenda dengan cepat berdiri tegak. Ketika mereka membuka bagian bawah, cahaya di dalamnya menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya, Sun mulai membawa barang-barang, sementara istrinya menata bagian dalam. Kasur tiap ini bisa meningkatkan kualitas tidur mereka. Saat itu, angin dan salju di luar semakin besar, mobil mereka mulai tidak mampu bertahan. Jika aku akan mengganti mobil baru. Dan berbicara tentang mobil, aku membeli Tesla bekas di Guangzhou, hanya menghabiskan 99.000. Untuk mobil bekas energi baru, aku merekomendasikan Guangzhou. Guangzhou baru saja mendapatkan ribuan mobil energi baru dari sumbernya. Semua berasal dari individu dan grosir. Dengan kondisi mobil yang sama, bisa menghemat ribuan. Guangzhou mobil bekas energi baru juga lebih hemat. Sun juga terlebih dahulu memasang perapian, lalu menyalakan api untuk menghangatkan. Saat hari mulai gelap, mereka akhirnya menyelesaikan penataan di dalam. Sambil menunggu hari belum sepenuhnya gelap, Sun menggali jalan kecil menuju aliran sungai, sementara istrinya mulai menyiapkan makan malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mereka menikmati hamburger yang lezat. Mangkuk pertama habis dengan cepat. Keesokan harinya, salju semakin besar, seluruh dunia terasa seperti membeku. Sun yang bangun pagi-pagi menyalakan perapian. Mereka yang mengejar kehidupan yang lebih baik, terlebih dahulu membongkar tempat tidur dan mengambil sofa tiup. Setelah ditiup, sofa diletakkan di depan perapian. Istrinya mulai menata kembali isi tenda, sementara Sun memotong kayu di luar. Cuaca buruk membuat kayu bakar cepat habis. Setelah mencuci muka, mereka mulai menyiapkan sarapan. Istrinya memotong tortilla, menggulungnya, dan meletakkannya di dalam wajan sambil menambahkan keju dan tomat di sela-selanya. Kemudian menambahkan mentega untuk menggoreng. Terakhir, mereka menambahkan potongan daging sapi di tengahnya, dan sebelum diangkat, mereka menambahkan satu telur. Salju pagi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Bahkan semakin parah, setelah makanan siap, mereka mulai menikmatinya dengan santai. Salju hari ini sudah mencapai 60 cm. Untuk merasakan suhu dengan lebih baik, mereka juga memasang termometer. Kemudian, istrinya merendam beberapa kacang dan berat, sambil terus menyiapkan bahan makanan. Sun pergi ke mobil untuk mengambil panggangan, bersiap untuk memanggang di tengah badai salju. Dengan cara kerja yang santai, mereka tiba-tiba sudah sampai pada pukul 3 sore. Saat itu, bara api sudah menyala dengan baik. Sun memanggang makanan di luar, sementara istrinya membuat saus daging sapi, setelah mengoleskan saus tomat di atasnya. Mereka meletakkannya di dalam mangkuk, kemudian menuangkan saus daging sapi di tengahnya, dan membungkusnya dengan terong. Satu porsi makanan yang terlihat menarik sudah setengah jadi. Selanjutnya, mereka menaburkan keripik pedas di atasnya, dan meletakkannya kembali ke dalam oven, untuk dipanggang. Nasi yang direndam siang tadi, juga bisa mulai digoreng, dan keripik yang dipanggang berubah menjadi kuning keemasan. Melihatnya saja sudah membuat selera makan meningkat. Nasi dengan daging babi terlihat sangat menggugah selera. Mereka juga sangat puas saat makan. Akhirnya, saat hari hampir gelap, Sun bersandar pada dinding salju sebagai layar, menempatkan proyektor di sini. Angin kencang malam sudah berhenti. Jadi mereka menonton film di luar ruangan. Dukungan teknologi modern membuat perjalanan berkemah mereka sangat menyenangkan ketika hari baru tiba. Karena hari ini adalah akhir dari perjalanan berkemah, mereka yang bangun pagi-pagi minum kopi Sun untuk membuktikan bahwa dia belum tua, langsung terjun ke sungai yang dingin. Menikmati renang musim dingin, hampir kehilangan sepasang sandal.
差点损失一双拖鞋。